Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Uzifa Intanestari, NIM 1181/2019, Makul Kiroah dan pembelajarannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Yang pertama yaitu adalah identitas satuan pendidikan, yaitu saya ambil dari Madrasah Aliyah, mata pelajaran Bahasa Arab, pertemuan kelima, dengan topik Ma'alimus Siyahah Tabi'iyah, dengan menggunakan maharoh kiroah, kelas atau semester kelas 11 semester genap. Alokasi waktu 1 kali 45 menit. Yang pertama adalah kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli seperti toleransi, gotong royong. Selanjutnya adalah santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya adalah yang tiga adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budayanya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan menguasai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang semua dalam sudut pandang teori. Selanjutnya adalah kompetensi dasar atau KD. Yang pertama 1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab secara bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antara pribadi dengan guru dan teman. Yang ketiga, memahami cara menyampaikan serta cara merespon, mengidentifikasi, cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasa, dan sifat terkait dengan topik yang akan kita bahas, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks. Selanjutnya, atau yang terakhir, mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasa, dan sikap, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk mengungkapkan terkait topik dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran atau IP. Di sini saya hanya mengambil dua. Yang pertama itu adalah mengamati dan membaca teks kiroah yang telah tersedia. Yang kedua, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh peserta. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, membaca, dan menjawab pertanyaan agar peserta didik mampu mengamati dan membaca dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Di sini ceritanya saya hanya mengambil khusus kiroah atau khusus bagian membaca saja karena metodenya ini adalah metode kiroah yang membaca. Jadi nanti saya akan menyuruh peserta didik untuk membaca. Sebelum itu, saya akan membaca terlebih dahulu untuk mempraktekkan apa saja yang harus dibaca
Dan selanjutnya saya akan menyuruh peserta didik untuk membaca. Setelah membaca, peserta didik saya akan berikan pertanyaan atau soal berkenaan dengan teks yang telah mereka baca tadi. Baik, selanjutnya adalah sumber dan bahan ajar. Yang pertama itu adalah referensi buku paket bahasa Arab kelas 11. Jadi di sini saya mengambil dari buku paket bahasa Arab kelas 11. Yang kedua adalah media. Medianya itu adalah buku paket itu sendiri. Yang ketiga adalah pendekatannya itu kumulatif atau praktek. Jadi tadi saya akan menyuruh siswa untuk membaca. Metodenya itu adalah metode ceramah dan metode qiraah. Strategi pembelajaran adalah pembelajaran qiraah. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar. Yang kedua, guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salamnya. Yang ketiga adalah mengajak peserta didik memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah dan doa. Yang keempat adalah guru mengabsen peserta didiknya. Yang kelima, guru memberikan motivasi awal kepada peserta didik. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran dari topik atau tema ini? Selanjutnya adalah menanyakan kepada siswa beberapa mufradat tentang topik. Yang selanjutnya adalah guru mengulang materi yang lalu. Jadi guru akan mengulang materi yang lalu agar tidak ada kendala atau dan lain sebagainya dalam menyampaikan materi, atau agar peserta didik mengingat kembali apa saja materi yang telah minggu lalu disampaikan, apa saja, atau mufradat minggu lalu yang telah guru berikan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Yang pertama itu mengamati. Jadi di sini peserta didik menyimak penjelasan tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menanya. Di sini peserta didik diminta untuk bertanya yang berkaitan dengan topik produknya dan lain sebagainya yang mungkin peserta didik kurang pahami. Menalar, memberikan pertanyaan kepada peserta didik, meminta peserta didik memikirkan satu jawaban. Jadi itu kita memberikan peserta didik itu pertanyaan. Setelah itu kita juga menyuruh peserta didik untuk memikirkan satu jawaban atas pertanyaan yang kita berikan. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini adalah meminta peserta didik untuk membacakan kelengkapan jawaban setiap pertanyaan yang dibahas. Kegiatan penutup. Yang pertama, kesimpulan. Guru menyimpulkan bersama materi yang telah dipelajari. Yang kedua, guru memberikan motivasi akhir kepada peserta didik. Selanjutnya, evaluasi. Guru memberikan latihan soal secara tertulis tentang teks yang telah dipelajari. Selanjutnya, tindakan lanjut. Yang pertama, remedial. Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KM maupun pada peserta didik yang sudah mencapai KKM. Yang kedua, guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM, kriteria minimal. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Misalnya,
Jika setelah tes atau ulangan didapati banyak siswa yang nilainya belum mencapai nilai minimal, maka remedial yang digunakan adalah remedial teaching, yakni guru menjelaskan kembali materi pembelajaran sesuai dengan indikator yang kebanyakan siswa belum mampu menjawabnya. Namun jika hanya beberapa orang saja siswa, maka cukup dengan remedial test, yakni siswa diberikan kesempatan untuk belajar terlebih dahulu, kemudian kembali mengerjakan soal dengan indikator soal yang sama. Tidak harus semua soal yang sudah terjawab diberikan kembali. Selanjutnya adalah pengayaan. Yang pertama, pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KM atau mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai dengan kesepakatan dengan peserta didik. Yang ketiga, guru meminta setiap siswa memperlihatkan lembar nilai yang diperoleh pada setiap latihan, tadribat dan ulangan tamrinat kepada orang tua dengan memberikan komentar, dan para cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau komunikasi langsung melalui telepon tentang perkembangan perilaku siswa. Selanjutnya adalah motivasi akhir. Guru memberikan motivasi akhir kepada peserta didik. Yang kedua, orientasi akhir. Guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan melafazkan hamdalah. Yang kedua, guru mengucapkan salam dan murid menjawab salam. Selanjutnya, penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan teknik penilaian. Yang pertama, penilai kompetensi pengetahuan. Yang pertama adalah teks tertulis. Teks tertulis ini seperti pilihan ganda atau uraian atau esaian. Yang kedua adalah teks lisan. Yang selanjutnya adalah penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, proyek pengamatan wawancara, yaitu mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok. Yang kedua, menyimak tayangan atau demo tentang materi pokok. Yang ketiga, menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi. Yang selanjutnya adalah portofolio atau unjuk kerja, seperti laporan tertulis individu dan atau kelompok. Yang mengetahui di sini adalah kepala sekolah dan guru bahasa Arab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.